Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatisova, NIM 24210101010 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan dan tahap perkembangan kognitif Piaget. Pada bab ini saya akan menyoroti pendekatan perkembangan Piaget yang diantaranya ada proses perkembangan, tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, serta tahap operasional formal. Pada subtema yang pertama yaitu proses perkembangan. Proses perkembangan, John Piaget menekankan bahwa proses-proses ini sangatlah penting dalam hal skema asimilasi, akomodasi, organisasi, serta keseimbangan. Skema di sini dapat diartikan sebagai tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Asimilasi itu penggabungan informasi ke dalam pengetahuan yang ada. Akomodasi itu menyesuaikan skema untuk memberikan informasi dan pengalaman yang baru. Organisasi itu untuk memahami dunia anak-anak yang secara kognitif mengatur pengalaman mereka. Keseimbangan adalah sebuah mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergeser dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain. Pergeseran ini terjadi ketika anak-anak mengalami konflik kognitif atau ketidakseimbangan dalam mencoba memahami dunia. Pada akhirnya mereka menyelesaikan konflik dan mencapai keseimbangan atau keseimbangan pikiran. Melangkah pada 4 tahap perkembangan. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor, dimulai dari bayi baru lahir hingga anak usia 2 tahun. Pada tahap ini bayi mendapatkan pengetahuan tentang dunia dari tindakan fisik yang mereka lakukan. Seorang bayi akan berkembang dari tindakan refleksi naluriah saat lahir ke awal pemikiran simbolis menjelang akhir tahap. Nah, di sini ada tabel 6 subtahap perkembangan bayi yang ada pada tahap sensori motor. Yang selanjutnya yaitu tahap praoperasional, dimulai dari anak usia 2 hingga 7 tahun. Di sini anak mulai menggunakan representasi mental untuk memahami dunia. Pemikiran simbolik yang tercermin dalam penggunaan kata-kata dan gambar digunakan dalam representasi mental ini yang melampaui hubungan informasi sensorik dengan tindakan fisik. Namun ada beberapa kendala dalam pemikiran anak pada tahap ini, seperti egosentrisme dan pemusatan. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, dimulai dari anak usia 7 hingga 11 tahun. Di sini anak dapat bernalar secara logis tentang peristiwa konkret, memahami konsep konservasi, mengatur objek ke dalam kelas hierarkis atau klasifikasi, serta menempatkan objek ke dalam pemikiran yang teratur atau seriasi. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, dimulai dari anak usia 11 hingga dewasa, yang mana pada usia ini anak sudah mulai masuk pada masa-masa remaja, yang mana remaja akan beralasan lebih abstrak, idealis, serta logis. Yang dimaksud berpikir abstrak di sini yaitu remaja tidak hanya fokus pada hal-hal yang konkret atau nyata, seperti benda atau peristiwa yang dapat dilihat secara langsung. Yang kedua yaitu berpikir idealis. Berpikir idealis yaitu remaja sudah memiliki pandangan atau cita-cita yang lebih tinggi. Berpikir logis yaitu remaja sudah bisa menggunakan logika yang lebih kompleks. Nah, yang kemudian yaitu keabadian objek. Keabadian objek ini adalah sebuah istilah yang dibuat oleh Piaget untuk salah satu pencapaian terpenting bayi, di mana memahami bahwa objek peristiwa terus ada bahkan ketika mereka tidak dapat dilihat, didengar, serta disentuh secara langsung. Nah, bagaimana orang bisa tahu apakah seorang bayi telah menggunakan objek per esensi? Cara utama keabadian objek adalah mengamati reaksi bayi ketika melihat sesuatu yang menarik itu menghilang. Contoh, bayi melihat monyet mainan, lalu pandangannya terhadap mainan tersebut terhalang, maka dia tidak akan mencarinya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi tahap sensori motor. Nah, Piaget membuat cara untuk melihat bayi dengan pandangannya bahwa mereka memiliki tugas utama, yaitu mengordinasikan kesan sensorik mereka dengan aktivitas motorik mereka. Namun pandangan Piaget tentang perubahan kognitif serta perkembangan ini banyak diperdebatkan serta perlu dimodifikasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.